ini akan membahas mengenai sudut dan garis sejajar. Pembahasan yang pertama mengenai sudut yang saling berpelurus. Sudut yang saling berpelurus itu jumlah dua sudut yang saling berpelurus adalah 180 derajat. Pada gambar di samping, EB tegak lurus dengan DB. Kalau tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat alias siku-siku. Gitu. Kemudian besar sudut ABE itu 38 derajat. Tentukan besar sudut DBC. DBC berarti DBC yang ini. Kita tentuin yang A dulu ya. Jadi yang A sudut DBC sama dengan, nah, dilihat jumlah dua sudut yang saling berpelurus adalah 180 derajat, atau jumlah keseluruhan yang bentuknya lurus tuh kayak busur kan begini ya, kayak busur itu kan dibusur kan 180 derajat. Maka dari A sampai sini itu 180 derajat. 180 derajat udah kepake 38, udah kepake 90, maka nanti sisanya adalah DBC gitu ya. Jadi 180 derajat dikurang dari udah terpakai 38 dan terpakai 90, maka 180 derajat dikurang 128 derajat, maka jadinya adalah 2 ya 5, berarti 52 derajat untuk sudut DBC. Kemudian besar pelurus sudut ABE. Nah, besar pelurusnya sudut ABE. Nah, kita lihat sudut ABE. ABE itu yang ini nih. Berarti pelurusnya itu yang menjadikan dia lurus. Yang menjadikan dia lurus yang ini. Gitu. Berarti EBC ya. Berarti sudut EBC. Sudut EBC itu kita lihat 90 ditambah yang ini. DBC yang tadi kita udah dapat 52. Berarti 90 derajat ditambah 52 derajat adalah 142 derajat gitu. Nah, selanjutnya contoh soal nih. Pada gambar di samping besar sudut PQT itu sama dengan 4x derajat. PQT 4x derajat ya. Kemudian sudut TQS 75 derajat. TQS 75 derajat dan sudut SQR 3x derajat. 3x derajat. Tentukan nilai X dan besar pelurus sudut SQR. Berarti nilai X. Nah, kita bisa manfaatkan sudut pelurus. Nah, sudut pelurus itu kan kalau dijumlah itu 180 derajat. Maka yang A PQT ya kan, PQT TQS ditambah SQR itu 180 derajat. PQT-nya 4x, TQS-nya 75, SQR-nya 3x, 180 derajat. Nah, 4x tambah 3x, 7x tambah 75 sama dengan 180. Plus 75 pindah jadi negatif 75. Maka 105 derajat. Maka X-nya sama dengan 105 derajat kali jadi bagi X-nya 15 derajat. Nah, terus ini besar pelurus sudut SQR, kita lihat SQR. Nah, yang menjadikan dia lurus SQR tuh yang ini. Yang menjadikan dia lurus adalah yang ini. Berarti SQP ya. Yang B besar pelurus sudut SQR adalah SQP. Nah, SQP kita lihat 75 sama 4x.
Maka 75 derajat tambah 4x. 75 4 x-nya 15. Maka 75 ditambah 60 derajat 135 derajat gitu. Selanjutnya yang nomor 3, besar suatu sudut dengan setengah kali pelurusnya. Tentukan besar sudut tersebut. Tentukan besar sudut tersebut. Nah, besar suatu sudut, misalkan suatu sudut itu kita misalkan dengan huruf A. Ya. Besar suatu sudut adalah setengah dari pelurusnya. Pelurus si A, gitu kan? Ya. Berarti sudut A ditambah pelurus sudut A itu adalah 180 derajat, ya kan? Sudut A itu setengah dari pelurusnya. Ya, ditambah pelurus sudut. Pelurus sudut A sama dengan 180 derajat. Ibu ganti ya kata sudut dengan tanda seperti ini. Lanjut. Setengah tambah, ini kan satu yang tidak terlihat ya. Sebenarnya ada angka 1 nih, berarti setengah tambah 1 tuh 1,5 pelurus sudut A sama dengan 180 derajat. 1,5 itu sama aja 3/2 pelurus sudut A sama dengan 180 derajat. Kalau kali berubah jadi bagi, maka pelurus sudut A sama dengan 180 derajat bagi 3/2. Maka 180 derajat bagi berubah jadi kali dibalik 2/3. Maka 180 sama 3 kan masing-masing dibagi 3 tuh. 180 bagi 3 kan 60. 3 bagi 3 1. Jadi 60 kali 2 kan 120 bagi 1 120 derajat. Ini pelurus sudut A 120 derajat. Maka sudut A-nya itu adalah 180 dikurang 120, 60 derajat. Atau bisa juga sudut A itu kan setengah pelurus A. Maka sudut A sama dengan setengah dari 120, yaitu 60 derajat. Selanjutnya kita bahas tentang sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement. Berarti mah ini kaitannya dengan sudut siku-siku ya. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku adalah 90 derajat. Contoh, perhatikan gambar di samping. AB tegak lurus dengan BC. Berarti ini menandakan dia siku-siku 90 derajat. Besar sudut ABD sama dengan 11Y. ABD berarti 11Y. Besar sudut DBC 7Y. 7Y derajat. Nah, tentukan nilai Y dan besar penyiku sudut ABD. Nilai Y dulu ya. Berarti nilai Y kita bisa manfaatkan dari penyiku ini nih. Jadi ABC ini kan totalnya itu kan sudutnya kan siku-siku tuh. Jadi 90 derajat. Maka kita bisa manfaatkan sudut ABC itu kan 90 derajat. Sudut ABC itu dari ABD ditambah DBC. ABD ditambah DBC 90. ABD 11. Terus DBC 7. Ya, maka 11 tambah 7 18. Y derajat sama dengan 90 dibagi 18, yaitu 5 derajat. Untuk Y-nya. Kemudian yang ditanyain besar penyiku sudut ABD. Nah, ABD kita cek. ABD tuh yang ini nih. Ya, berarti yang membuat dia siku-siku tuh yang ini. Ya kan? Maka yang B besar penyiku sudut
ABD itu adalah sudut yang ini nih, yang hijau, DBC. Nah, sudut DBC kan 7Y. Berarti 7Y-nya berapa tadi didapat? 5. 7 kali 5, 35 derajat gitu. Nah, lanjut nomor 2. Jika besar penyiku sudut P sama dengan 4 kali besar sudut P, hitunglah besar sudut P. Nah, besar penyiku sudut P kan caranya itu kan berarti sudut P ditambah penyiku sudut P itu kan 90 derajat. Sudut P nya itu kan belum tahu tuh. Besar penyiku sudut P 4 kalinya besar sudut P, berarti ditambah 4 besar sudut P sama dengan 90. Nah, sudut P ini di depannya ada angka 1 kan, seharusnya emang gak kelihatan. Berarti 1 tambah 4, 5P sama dengan 90. Maka sudut P nya itu 90 derajat dibagi 5. 90 derajat dibagi 5 berapa? Iya, 18 derajat sudut P nya. Selanjutnya kita belajar mengenai sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong garis lain. Nah, kita lihat. Sudut-sudut sehadap bentuk dan besarnya sama diantaranya. Nah, gini nih ciri-ciri sudut sehadap ya. Jadi, yang di sini nih A1 dan B5. A1 berarti yang ini dan B5. P1 dan P5 ya. Terus P2 dan P6, P4 dan P8, P3 dan P7, A4 dan B7, Q1 dan Q5, Q2 dan Q6, Q4 dan Q8, Q3 dan Q7, kemudian A2 dan B6 ya, P1 dan Q1, P2, Q2, P4, Q4, P3, Q3, A3 harusnya sama B7. A3 dan B7. Kemudian P5 dan Q5, P6, Q6, P7, Q7, P8, Q8. Jadi kalian sambil dilihat nih sehadap tuh, lihat besarnya sama, bentuknya juga sama ya, gitu. Nah, sudut-sudut dalam berseberangan bentuk dan besarnya juga sama. Jadi dalam berseberangannya itu dia ada di dalam, tapi dia berseberangan. Jadi kayak gini nih. Ini kan A2 sama B8. Jadi dia ada di dalam, tapi seberang-seberangan. Dan besarnya juga sama. Kalau misalkan A2-nya itu 30 derajat, berarti B8-nya juga 30 derajat, gitu ya. Ini aja bentuknya sama nih, lancip-lancip kayak gini ya. Gitu. Terus A3 dan B5. Lalu yang bagian P nih, P2 sama P8. Terus P3 ya, P3 sama P5. Terus Q2 sama Q8 ya kan. Q3 ya, Q3 sama Q5. Terus P3 ya sama P3 sama Q5. Terus P8 sama Q2, P2 sama Q8, terus P5 sama Q3. Jadi kalian bisa lihat bentuknya sama, ya kan? Itu otomatis besar sudutnya juga sama, walaupun dia ada di dalam tapi berseberangan. Lanjut. Sudut luar berseberangan bentuk dan besarnya sama. Nah, kalau di dalam berseberangan dia ada di dalam garis terus berseberangan. Kalau luar berseberangan dia tuh ada di luar garis tapi berseberangan. Jadi di luar tuh gini,
kan A1 sama B7. Kamu simak nih, A1 nih di sini sama B7. Nah, dia ada di luar tapi berseberangan kan, gitu. Terus A4 sama B6, A4 sama B6. Kemudian P1 sama Q7, P1 sama Q7, ya kan? Terus P1 sama P7, P1 sama P7. Nah, dia ada di luar nih, di luar garis untuk bagian yang garis P. Terus Q1 sama Q7, P4 sama Q6, ya. 4 sama Q6 ada di luar ya, di luar P sama di luar Q. Terus Q4 sama Q6, Q4 sama Q6 di luar Q, gitu, luar berseberangan. Nah, kalian juga lihat bentuknya sama, gitu, berarti besar sudutnya juga sama. Selanjutnya, sudut-sudut dalam sepihak, jumlah besar sudut dalam sepihak itu 180 derajat. Jadi, kalau kalian menggabungkan dua sudut sepihak, dua sudut itu, kalau kalian lihat, nanti bentuknya akan berupa busur. Jadi kalau berupa busur itu, yang melengkung ini setengah lingkaran, berarti kan dia sudutnya 180 derajat kalau kalian gabungin dua sudut tersebut. Kita ke contoh nih, A2 sama A5. Ini kan A2 nih, ya kan? Ini kan A2 nih, ini kan A2 sama A5. Ini kan dalam sepihak, itu totalnya 180 derajat. Ini kalau di total 180. Kenapa sih bisa 180? Kita lihat. Ini kan A2. A2 ini kan bisa sahadap dengan B6, ya kan? Nah, kita lihat. Kalau sahadap itu kan besarnya sama, ya. Kalau yang A2 ini sama dengan besar sudut 6. B6 ini kan. Berarti kalau dibentukin, nah, bentuknya kayak 180 derajat. Nah, kenapa sudut dalam sepihak itu di total 180 derajat? Karena jumlah dua sudutnya itu membentuk sudut lurus alias 180 derajat. Nah, kalian bisa simak yang lainnya. Kita lanjut ke sudut luar-luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak juga jumlah besar sudut luar sepihak itu juga 180 derajat. Kalau digabungin itu nanti akan membentuk sudut lurus ya, seperti busur gitu. Kita cek ya. A1 dan A6. Ini kan A1 sama A6, dia sepihak tapi ada di luar, ya kan? Kenapa bisa 180 derajat? Coba kita pakai konsep yang sahadap juga. A1 ini kan sahadap dengan B5, ya kan? Kalau sahadap berarti besarnya sama. Maka ketika kita gabungin dua sudut tersebut menjadi ya busur atau sudut pelurus. Maka ketika di total hasilnya 180 derajat. Itu kenapa dalam dan luar sepihak itu ketika jumlah dua sudutnya itu di total 180 derajat. Kita lanjut ke sudut-sudut bertolak belakang, bentuk dan besarnya sama diantaranya. Jadi kalau bertolak belakang tuh kayak punggung-punggungan, kayak A1 dan A3 gitu. Terus A2, A4 dan seterusnya. Kalian bisa lihat ya contohnya gitu. Terus kita ke contoh soal nih. Contoh soalnya, pada gambar di samping hitunglah nilai X, nilai Y, nilai Z. Kita cek dulu. Ini X ya. Ini nilai, ini X-nya ada di sini. Nah, X-nya ini bisa menggunakan sudut yang diketahui nih, sudut bertolak belakang. Jadi 2X sama dengan ya, kalau sudut bertolak belakang kan besar sudutnya sama dengan 42 derajat karena dia ini sudutnya bertolak belakang ya. Sudut bertolak belakang, kalau bertolak belakang itu besar sudutnya sama kan, maka 2X sama dengan 42 derajat. Lihat aja juga bentuknya sama, besar sudutnya sama, maka X sama dengan 42 derajat dibagi 2 sama dengan 21 derajat. Lanjut, nilai Y. Kita lihat nih, nilai Y ini kita lihat sama ini sahadap ya, ya kan? Ini sama ini sahadap ya. Berarti kalau sahadap besarnya sama, maka 2X derajat sama dengan 3Y derajat karena sahadap. Nah, X-nya kan udah dapat tuh 21. Jadi 2 kali 21 sama dengan 3Y. 2 kali 21 di sini dah. 42 derajat sama dengan 3Y. Ini kan kali nih, berubah jadi bagi. Berarti 42 derajat bagi 3.
maka Y-nya adalah 14 derajat. Dapat. Lanjut, sekarang yang Z. Nah, kita lihat nih, Z sama 42 sudut pelurus ya, ya kan? Jadi kita bisa manfaatin Z tambah 42 itu totalnya 180 derajat. Maka Z sama dengan 180 derajat plus pindah jadi min. Maka jadinya adalah 138 derajat. Gitu deh. Jadi ini jawaban yang A, kemudian ini yang B, dan ini yang C gitu. Nah, selesai juga pelajaran kita mengenai sudut dan garis sejajar. Semoga kalian ngerti. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian ketik di kolom komentar. Terus jangan lupa kalian untuk klik like, terus klik subscribe, dan semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.